Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatina Devania Kalisa dari kelas T4G dengan NIM 233140707111035. Pada presentasi ini atau kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keamanan jaringan menggunakan Wireshark sekaligus mendemonstrasikan cara kerja Wireshark dalam mendeteksi ancaman di jaringan. Nah, tugas dari presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah keamanan komputer. Langsung saja kita akan ngasih penjelasan sedikit apa itu Wireshark dan fungsinya. Jadi Wireshark sendiri itu adalah tools yang digunakan untuk menganalisis selalu lintas jaringan atau disebut juga package sniffer. Jadi dengan Wireshark sendiri kita tuh bisa melihat semua data yang masuk dan keluar dari perangkat kita, seperti meminta ke website, transfer file, hingga isi data yang dikirim jika belum dienkripsi sendiri gitu. Nah, untuk tujuan dari penggunaan Wireshark ini sendiri itu ialah untuk ngedeteksi nih adanya aktivitas mencurigakan di jaringan kita. Misalnya nih, penyadapan data atau sniffing sendiri itu kita bisa melihat tuh dari Wireshark sendiri. Nah, juga ada serangan man in the middle juga bisa. Kita bisa melihat langsung ke Wireshark-nya. Jadi misal ada penyadapan data atau sniffing sendiri atau ada serangan man in the middle juga atau enggak ada transfer file yang tidak aman atau bisa membahayakan di lokal kita seperti itu. Nah, langsung saja eh, kita ke keamanan atau ke praktiknya langsung menggunakan Wireshark sendiri. Langsung. Oke, langsung kita akan buka. Nah, kita buka akun ini, langsung kita buka Wireshark. Nah, kita langsung cek. Kita akan coba. Nah, oh untuk sebelumnya di sini itu ada di protokol lake itu dia tuh sebagai yang kita dia akan memunculkan data apa yang kita buka. Jadi kita di jaringan yang kita konekin ke WiFi itu kita buka apa aja. Nah, kita langsung buka HTTP. Kita cek HTTP langsung. Nah, ini. Jadi ada get, get itu untuk mengambil data-datanya itu, nah itu ada di get. Nah, HTTP sendiri itu kan dia tidak aman nih. Masih pakai HTTP itu dia tuh nggak aman. Jadi dalam praktik ini saya tuh nyoba nangkep data ketika seorang akses situs login yang belum aman. Jadi masih pakai HTTP. Langsung kita masuk ke Fredlina dengan password. Oke, langsung login. Nah, ini akan muncul nih, invalid login nih, akan muncul invalid login. Nah, seperti ini nah. Langsung. Nah, di sini di HT ini dia akan tertulis Fredlina. Kita tadi kan login menggunakan Fredlina dengan password seperti ini, dengan password Deva. Nah, dia tadi tertulis invalid login. Invalid login itu berarti dia akan langsung mentransfer atau memberikan informasi ke Wireshark bahwa kita mencoba untuk login dengan tulisan ini HTML form URL encode application dan sebagainya. Itu tuh dia eh, masih menggunakan item HTTP yang dimana dia tuh belum belum aman. Langsung saja kita ke selanjutnya. Nah, ini ada get nih. Di get ini nah dia langsung terlihat nih ada akses login. Login dengan tes ASP fullweb.com. Nah, dengan hostname-nya seperti itu. Langsung kita kembali lagi ke nah ini. Jadi di Wireshark-nya akan terdeteksi situs apa yang baru kita buka dan kita mencoba login menggunakan apa itu akan langsung terdeteksi. Bisa dilihat tadi kan di websitenya tertulis fullweb.com login sama seperti yang di aplikasi yang kita buka. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, oke. Langsung aja kita langsung ke bawahnya. Di situ ada responnya juga seperti apa. Untuk kita loginnya juga seperti apa. Langsung terdata dan terlihat nih. Kita bisa melihat langsung orang atau user yang mau login itu pakai apa seperti itu. Dengan dengan bermodalkan WiFi yang sama. Jadi WiFi yang connect seperti itu di lokal kita. Langsung saja kita selanjutnya akan mencoba. Kita akan membuka get HTTP. Ada. Jadi di sini ada banyak ini ya, HTTP-nya ada banyak. Ini adalah HTTP atau yang kita buka
situs yang kita buka melalui jaringan WiFi yang terkoneksi dengan uh, laptop kita. Ini bisa kita lihat request URL-nya, terus pull request-nya seperti apa, time-nya dan sebagainya kita bisa langsung melihat dan mendata. Nah, untuk doc type-nya HTML public, HTML ini juga langsung terbaca. Oke, untuk Harifnya juga terlihat itu login SP-nya dengan yang tadi kita melihat kita dengan apa website yang kita buka tadi langsung terlihat juga background color dan sebagainya. Ini jadi kita bisa membaca langsung semua data-data yang kita lakukan da- dari jaringan WiFi yang terkoneksi di laptop seperti itu. Oke, langsung kita ke HTTP forever. Ini variable insecure connection. Oke, jadi HTTP-nya itu dia tuh variable insecure connection. Jadi dia tuh variable, connection-nya tuh variable. Nah, langsung kita coba tulis. Oke, jadi dalam praktek ini tuh saya tuh coba menangkap data nih. Jadi saya tuh coba dapat data ketika seorang mengakses situs login yang belum aman. Jadi dia masih menggunakan ibaratnya HTTP lah. Kalau udah menggunakan HTTPS itu kan dia udah aman nih. Nah, nah, dari hasil praktek tersebut tuh kita jadi tahu nih bahwa data itu bisa sangat rentan dicuri kalau tidak ada pelindungnya. Oleh karena itu ada solusi untuk ngamanin data atau ngelindungin data atau ngelindungin jaringan, yaitu kita bisa menggunakan HTTPS bukan HTTP. Kita bisa menggunakan HTTPS bukan HTTP untuk semua situs web dan aplikasi. Jadi eh, HTTPS itu dia tuh bisa ngamanin data kita. Pokoknya kalau dia udah linknya itu sudah HTTPS berarti dia tuh aman. Atau enggak ada gambar gembok tuh di pojok. Nah itu udah aman. Kalau masih not secure itu berarti dia belum aman. Seperti itu. Terus kita bisa menerapkan VPN untuk mengenkripsi seluruh lalu lintas jaringan. Jadi kita bisa pakai VPN biar terenkripsi tuh seluruh lalu lintas jaringan kita. Atau enggak kita bisa tuh ngaktifin firewall dan gunakan sistem IDS atau IPS untuk ngedeteksi intruksi. Jadi di lokal kita atau di komputer kita itu kita bisa aktifin firewall-nya. Atau enggak kita bisa mantau juga secara rutin dengan tool seperti Wireshark seperti itu. Jadi kita Wireshark ini tuh adalah salah satu cara kita ngamanin data kita seperti itu dari beberapa data. Nah, atau enggak kita bisa nge-edukasi pengguna agar enggak sembarangan akses situs atau ngebagiin data gitu. Oke, jadi melalui Wireshark ini kita bisa melihat secara langsung gimana data bisa disadap kalau tidak dilindungi secara enskripsi. Jadi untuk tools ini tuh sangat berguna untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melatih kita untuk lebih peduli terhadap keamanan jaringan sendiri. Jadi sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.